pertanyaannya, ada hubungannya nggak Mas? Kenapa sih kok kayaknya semakin muda gitu? Fisiologi ya? Yes, tapi dikit aja ya, jangan 2 jam. Ya sebenarnya ada, jadi apapun yang mau terjadi di tubuh kita, kamu mau apa sih, mau berotot, kamu mau apa sih, mau lebih sehat, mau menjadi apapun itu butuh demand ya, permintaan. Permintaan itu terjadi. Paling mudah mungkin kalian ngerti otot lah. Otot terjadi penambahan otot, kita butuh minta lewat cara apa? Merusak ototnya dulu kan? Kerusakan dulu, baru dibangun yang lebih baik. Enggak? Ternyata segala kerusakan di tubuh kita sifatnya itu memang akumulatif seiring penuaan aging. Aging itu ya akumulasi kerusakan dibanding perbaikan, lebih banyak kerusakan dibanding perbaikan. Sedangkan kalau untuk memicu berbagai perbaikan, memicu berbagai perbaikan, butuh kerusakan. Ternyata dengan cara kita berpuasa itu dapat memicu kerusakan, stres. Olahraga memicu stres. Tapi kalau tubuh kita bisa adaptasi dengan stres yang diberikan, hasilnya perbaikan yang menghasilkan kita lebih sehat dari sebelum meminta. Berarti nggak maksudnya? Aku nggak pernah puasa, aku nggak pernah olahraga, besok tidak akan lebih baik dari hari ini. Tapi kalau aku start puasa, start tidak makan karbo, start olahraga, artinya besok aku mengharapkan atau bisa mengharapkan muncul perbaikan-perbaikan yang membuatku lebih sehat dibanding hari sebelum aku ada usaha untuk minta, walaupun usaha itu lewat stres. Jadi kalau aku contohnya mengalami perubahan seperti ini, kira-kira lewat aku santai-santai makan lokal, makan terus, tau tiba-tiba aku jadi kayak gini, apa aku minta ke badan? Aku minta dengan menunda di dalam makanku, membuat tubuhku defisit, sehingga tubuhku harus memperbaiki, merecycle sel-sel tubuhnya, termasuk di kulit, semua di-recycle, dibersihkan semua untuk mempertahankan kondisi puasa yang defisit, tapi dipenuhi sendiri secara mandiri dengan cara autofagi. Aku merusak otot, juga membuat kerusakan yang meminta tubuhku memperbaikinya kembali. Kombinasi itu semua menghasilkan geni, lebih sehat dibanding sebelum diminta. Dan kita bagaikan menyaksikan Mas Tio sebagai motivator ya. Padahal itu dari ilmu ya Mas ya, fisiologi dan meniru ancestral life, gaya hidup nenek moyang kita dulu. Karena kemarin sih aku baru menyimak ya podcastnya Mas Tio. Ternyata kita sebenarnya untuk balance, menyeimbangkan dan mengembalikan seperti apa sebenarnya manusia itu didesain, benar ya Mas? Ya, oke. Ya, siap. Itu pertanyaan pembuka. Mungkin nanti Kak Budi bisa memberikan feedback untuk pertanyaan. Mungkin Nakes ada yang belum terjawab. Walaupun tadi dari penjelasan Mas Tio kayaknya sebagian pertanyaan dari Nakes sudah terjawab ya kok. Oke, kita beri pertanyaan, beri kesempatan untuk para penanya yang ada di ruangan ini. Karena tadi ada yang masih mau bertanya, silakan. Wih, langsung kita mulai dari belakang deh, dari belakang. Silakan di tengah sini biar masuk kekeran kamera. Cia. Di tengah dulu. Silakan nama, usia, dan apakah sudah ber-KF? Aku tambah ya jawabannya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi. Usia saya 27 lebih 23. Kebetulan cuma ngikutin istri ya. Istri saya udah KF lama. Kalau saya cuma ikut-ikutan aja. Jadi kalau dibilang KF belum. Karena banyak titiknya Mas, terutama tidur sama istirahat yang kurang di luar itu ya. Karena kadang-kadang manajemen stres itu masih kurang. Sebetulnya yang lain berkaitan ini Mas, tapi ya kan dengan Indonesia Mas. Nah tadi yang disampaikan Mas itu menarik sekali ya, bahwa sebetulnya kita mencegah itu lebih baik daripada kita menyembuhkan. Nah dari program Kemkes sekarang ini kalau kita lihat itu untuk pola-pola promotif preventif
itu sudah ada gitu ya, tetapi lucu gitu ya. Contoh misalkan di Indonesia ini kan yang sekarang sedang banyak-banyak itu kan kaitan hipertensi sama DM ya, ada program senam, ada program edukasi, tapi snacknya ya karbonnya banyak, gulanya banyak gitu satu gitu. Terus kemudian di situ nggak ada jadi tentang bagaimana kita memanage stres, enggak. Lebih mengarah, ayo rajin berobat. Nah, ada satu yang agak menarik, ada konsultasinya memang. Tetapi yang ini saya tanya ke Mas Dio ya, kalau dari KF sendiri sudah sejauh mana sih programnya untuk ke kementerian gitu ya? Mudah-mudahan sini ada nakes ya. Banyak ya. Nah, misalnya gini, belajar di bidang kesehatan juga, saya di bidang kesehatan. Jadi sekarang ini kebocoran biaya itu karena apa? Karena kegagalan kita itu di tingkat pertama. Jadi semua dirujuk. Sebetulnya kalau misalkan di tingkat pertama pola preventif promotifnya itu jalan, seperti disampaikan Mas Tio tadi, itu dokter-dokter di rumah sakit nggak capek Mas, nggak capek bener, tinggal datang itu cuma kontrol aja stabil nggak gitu kan, kalau stabil selesai gitu ya. Nah ini saya cuma ingin penegasan dari Mas Tio, sudah sejauh mana sih upaya yang ditawarkan Mas Tio untuk Indonesia gitu ya, mumpung nanti didukung nakes, harusnya dukung nakes sekarang itu capek Mas, capek ngurusin yang seharusnya selesai di bawah. Nah itu aja bisa. Salah satu harapanku untuk, karena memang masa depan KF itu kenapa aku lebih banyak nongkrong di grup metabolic sharing satu yang isinya nakes semua, isi dokter semua. Udah berapa sih Mas? 400 yang di grup satu? 500 dan 500an sampai 500 tapi kita udah 400an ya? Oh iya 400 ya, itu yang di baru network 1, ada di network 2, 3, 4 isinya nakes semua. Harapanku kalau dari awal aku perkenalkan KF dulu dalam bentuk komunitas 2016, rolling sampai sekarang yang mulut ke mulutnya dari orang awam sampai nakes itu tahu semuanya, akhirnya mulut ke mulut. By the way, KF dari dulu cuma 30 orang di grup WhatsApp sampai sekarang bisa sampai hampir 400.000 orang. Kira-kira kalian tahunya dari aku apa dari orang lain? Dari orang lain. Berarti mulut nggak mulut kan enakannya? Semua orang berusaha paying forward, mereka masa lebih baik, pengen ngajar yang lain. Nah, itu pergerakan secara emosional, pergerakan secara tidak disadari. Jujur, aku nggak perlu mengiming-imingi kalian kapal pesiar kan untuk mengabarkan kayak orang lain. Gak ada poin untuk kalian mencari downline kan? Oke. Tapi kenapa kalian menyebarkan kabar kayak yang lain? Karena kalian merasa lebih sehat dan pengen orang lain lebih sehat gak? Pertama terdekat. Simpel itu kan basic awalnya. Nah, itu kan rolling yang terjadi secara alami di komunitas. Tapi future-nya KF, kalau mau sampai ke kementerian segala yang diharapkan tadi, yang bergerak siapa? Yang awam apa yang nakes? Itulah kenapa aku lebih banyak mendidik fisiologi nakes sampai mereka paham semua, sampai nanti suatu saat para nakes nih udah planning juga sih masa baru mau bentuk apa seminar, kayak seminar atau apa nanti untuk mengumpulkan anak nakes yang pro dengan lokal ini, sehingga akhirnya bisa nanti ke depannya mempengaruhi memberikan apa ya? Aduh, aku kurang kasih lanjutkan memberikan apa? Tepuk tangan dong buat Mas Tio. Jadi aku nggak tahu jalurnya, ada ya, Mas Tio mungkin ambil bagian ilmunya. Aku terbatas di ilmu, aku nggak kayak juga anything to the government, nggak bisa, aku ilmu doang, tapi yang bergerak nih Mas Yudi. Mas Yudi ini jawab dari Dr. Azharul ya. Terima kasih Mas Yudi. Kalau ditanya seberapa jauh, saya jawabnya belum begitu jauh. Jadi begini, dulu di awal pandemi 2020 itu cerita nggak apa-apa ya, kita berusaha masuk melalui membuat buku, karena dari diskusi di grup Telegram ternyata COVID itu kan para tahap awal sangat simpel sekali menanganinya, tidak terlalu ribet. Setelah keluar buku kita, panduan optimalisasi kondisi metabolik untuk mengatasi fatalitas
COVID. Jadi COVID itu tidak akan jadi fatal kalau kondisi metabolik kita bagus. Itu sudah sampai kita tawarkan, kebetulan di BNPB itu dulu, di awal-awal itu dulu ada sekretarisnya itu teman adik saya, sama-sama konsulat di New York dulu. Jadi kita bisa masuk akses langsung ke Pak Doni Monardo dulu. Tapi ternyata saya kalau nggak tahu, tapi di kita ini kan tidak ada yang bisa maaf ya, mungkin off the record, tidak ada yang bisa diproyekkan seperti dengan protokol yang dari Surabaya yang mau menggunakan obat segala macam, obat anjing gila, obat segala macam itu cepat. Karena kenapa? Kalau itu dibeli dalam jumlah besar, dibagikan ke seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, itu biayanya akan besar sekali, sangat-sangat besar. Tapi kita cuma mingkem aja kok. Orang tahap awal baru dikit positif atau demam batuk sedikit, itu kita suruh tidur aja, minum, cuma tidur, minum. Setelah itu bangun, suruh makan telur rebus, kalau suka makan, kalau nggak mau tidur lagi. Dan saya termasuk dan teman-teman yang lain itu membentuk WA group untuk mendampingi seluruh Indonesia. Karena waktu itu sudah sampai, masih sudah nunggu di kantor BNPB ya. Karena kan saya di Pekanbaru tidak bisa langsung terbang, jadi kontak tim diminta ketemu Pak Doni Monardo. Sampai berapa kali datang, bakal terus yang dipanggil presiden segala macam ya, kita mengerti. Tapi itulah awalnya. Di Kementerian Kesehatan terus terang kita juga sudah mau masuk waktu zaman menterinya Pak Terawan, kita sudah masuk. Ada link juga untuk masuk ke situ. Tapi ternyata di barisan level bawah itu masih belum menerima konsep ini. Sekarang kita mencoba menghimpun lewat dokter-dokter. Kebetulan di ID saya dulu di ID aktif di pengurus, termasuk di pengurus besar ID, termasuk yang memutuskan Pak Terawan di Banda Aceh. Saya aktor di belakangnya sebetulnya. Karena saya di MKK dulu, di MKK pengurus besar. Kita mencoba mengubah, ya harusnya dokter-dokter banyak ini berkumpul membentuk perhimpunan dokter seminar untuk ketoastosis. Itu dulu langkah awal. Setelah itu jadi perkumpulan seminar, baru kita bisa, protokol kita itu sekarang ini di Indonesia masih dalam bentuk testimoni, belum dalam bentuk evidence based medicine. Jadi kedokteran yang berbasis bukti. Meskipun jurnal-jurnalnya banyak, tapi itu di luar, belum di Indonesia. Jadi masih seperti untuk diabetes. Diabetes itu konsepnya kan, kalau kita pikir-pikir sekarang ini datang pasien, konsepnya salah di kedokteran konvensional. Gula darahnya tinggi, datang itu langsung diturunkan, diberikan obat anti diabetes, diberikan insulin. Tapi makannya dibiarkan aja lepas. Kenapa tidak makannya dulu dibenerin dulu, ya? Kalau konsep awal di dokter diajarkan dulu terapi diabetes itu dari awal, itu diabetes dan diet dengan lifestyle dulu, dengan olahraga baru, obat. Sekarang tidak, di semua rumah sakit gitu. Kalau diabetes, gula darahnya berapa itu? Tapi pola makan tidak. Jadi konsep itu ada sesuatu yang salah. Jadi sama seperti hipertensi, sama. Saya mengibaratkan selalu seperti ini. Seperti ruangan ini. Kita semua membuang sampah di sini. Semua ada yang apapun. Sampah sehingga uang ini jadi busuk di tampung. Apa yang kita kerjakan? Mestinya kita berhenti membuang sampah dan dibersihkan. Tapi
seperti penyakit pengobatan terhadap hipertensi dan diabetes, yang kita kerjakan apa? Kita semprot parfum ruangan ini sehingga harum. Tapi begitu parfumnya habis, tetap bau busuk, sampahnya masih. Tapi yang benar mestinya kita bersihkan dulu sampah semua di ruangan ini dan tidak membuang sampah lagi, sehingga kita tidak perlu pakai parfum. Itulah analogi dari pengobatan hipertensi dan diabetes, seperti itu. Sekarang yang dikerjakan itu, kita semprot parfumnya, dikasih obat anti hipertensi, tensinya turun, tapi tidak mengubah, memasukkan sampah ke dalam badannya, tidak menghentikan kita membuang sampah di dalam ruangan ini dan tidak membersihkan sampah di ruangan ini, sehingga baunya tetap busuk. Parfum hanya menghilangkan sementara, obat anti hipertensi menurunkan tekanan darah sementara setelah habis makan. Makanya hipertensi dan diabetes yang dikenal di ilmu kedokteran konvensional itu seumur hidup makan obat terus. Apakah seperti itu? Barangkali dengan ketofastosis ini suatu revolusi di bidang kedokteran mestinya, dan itu yang harus kita satukan di tenaga kesehatan. Dokter, kemarin itu kita mencoba untuk membuat perhimpunan, terus terang kebetulan yang terpilih sekarang presiden elek IDI itu tahun lalu badannya memang besar sekali, obes, hipertensi. Dia konsultasi, mas kan kok badannya langsing bagus nih. Maulah saya kirimkan protokol. Sekarang badannya langsing, bagus sekali badannya sekarang. Lihat Dokter Slamet Budiarto itu sudah menawarkan untuk membentuk perhimpunan dokter seminar ketofastosis ini. Insya Allah kalau memang teman-teman bersedia, karena banyak di tengah kesibukan itu mempersiapkan untuk membentuk perhimpunan dokter seminar itu repot, karena harus dapat rekomendasi dari perhimpunan dokter spesialis itu tiga bidang. Jadi yang beririsan, yang seperti sekarang ini misalnya yang beririsan penyakit dalam, kita harus dapat rekom dari penyakit dalam. Atau yang lain lagi misalnya apa ya, gizi satu lagi. Jadi cukup tiga yang beririsan dengan basicnya ketofastosis ini. Kita harus membuat suatu seperti tulisan ilmiah dan kita presentasi di depan guru besarnya. Silakan, seperti disertasi S3. Kalau kita bisa menundukkan dalam tanda petik semua guru besar itu dengan ketofastosis ini, kita bisa dapat rekom, dan itu cukup berat perjuangan itu memang. Harus menyatukan semua. Kita bisa dibantu, think tanknya ada founder kita yang bisa aja ya. bukan aku yang nanti yang terima besar. Kalau aku sendiri sih berarti kita banyak, cukup banyak sih. Ada Mas Fitrin di sekarang ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada Mbak Siti Chandra di Persahabatan, ada Dokter Kobal, ada Dokter Eka, yang dan di cabang itu sudah banyak. Oke. Itu saja. Oke, tepuk tangan dong. Jadi kalau tadi aku bayangkan mungkin Mas Yudi ini walaupun tadi bilang ya aku baru ikut-ikutan, tapi kayaknya sama gregetannya juga, gitu. Benar ya Mas ya? Sama gregetannya. Dan karena tahu situasinya bahwa memang betul selama ini lagi sibuk nyemprotin parfum terus. ya, Makanya karena BPJS Ya. beli parfumnya. Mas Yudi adalah BPJS Tangerang ya Mas ya. Oke. Dan Jadi budgetnya sangat besar itu. Banyak beli parfum. Beli parfum aja budget kita. di parfumnya ya dalam tanda kutip itu besar banget. Kita doakan mudah-mudahan ketofastosis bisa lancar bikin perkumpulan seminar. Amin. Supaya kita bisa melawan arus gitu ya, melawan arus yang segitu derasnya, di mana kita harus bergantung dengan obat, kita harus melihat, menyaksikan bagaimana keluarga kita, sahabat kita, istilahnya masyarakat umum itu harus menderita karena tidak tahu akar permasalahannya. Kalau Dokter Aye tadi bilang sampahnya nggak dibersihin karena memang tidak memulai dengan mengangkat akar masalah, tapi hanya menutupi masalah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Mas dari Nakes ada? Oke, dari sini.
Ternyata Japri nggak bilang kok Budi. Oke, kita buka dari nakes. Oke, yang belum terjawab, mengapa orang yang sudah KF lama kemudian back to carbo? Tadi ada beberapa juga ya yang curhat ke aku, kasusnya seperti itu. Mengapa orang yang sudah KF lama kemudian back to carbo lebih mudah menggemuk, dan untuk kembali langsing itu membutuhkan usaha yang lebih dari sebelumnya. Sebenarnya apa yang terjadi di level sel? Yang terjadi ialah efisiensi. Benar. Kalau kita ngomong KF, selama ini tahunya KF memperbaiki metabolisme. Betul. Metabolisme ya. Oke. Kita ngomong ke level sel, ini kan pertanyaan level sel ya. Di dalam sel yang berhubungan metabolisme itu apa sih? Hubungannya dengan energi bukan? Manajemen energi. Oke. Di dalam sel yang mengatur energi itu organelnya namanya apa? Mitokondria. Jadi kalau kita bilang ketosis membuat metabolisme membaik di seluruh tubuh, artinya kalau ditarik ke sel-selnya, apa yang membaik di seluruh sel itu? Mitokondria membaik, lebih efisien, rendah ROS, reaktif oksidatifnya turun, jumlahnya bertambah, ya kan? Efisien, itu terjadi di seluruh sel. Sekarang tanya, yang terjadi di saat orang tidak makan karbo di awal dan dia puasa, yang berkurang apa sih itu? Yang berkurang apa itu? Ya, yang tadi yang kelihatan berkurang apa? Lemak. Berarti sel-sel lemak melepas lemak. Ya, betul kan? Lepas terus gak? Sampai 0 gak kalian? Kalian ada punya zina, ada yang punya body fatnya di bawah 5% nih? Ada gak? Ya, ada di sini. Gak ada di bawah 5% kan? Gak ada. Berarti kan gak ada yang sampai bisa di bawah segitu pun susah, apalagi 0. Ya, tetap ada body fatnya. Kenapa bisa berhenti? Berhenti melepas lemak ya? Iya. Kenapa berhenti melepas lemak? Kenapa? Mau tau gak rahasia fisiologinya? Karena mitokondria tambah banyak. Padahal kan mitokondria tambah banyak kan metabolisme lebih sehat. Tapi efeknya mitokondria tambah banyak membuat sel lemak tidak melepas lemak terus. Kalau mau lemak lepas terus, dia mitokondria sedikit. Betul ya? Jadi di level sel terjadi ialah peningkatan metabolisme, peningkatan kesehatan metabolisme menghasilkan peningkatan jumlah mitokondria di seluruh tubuh. Kalau yang terjadi di sel lemak, yang ada mitokondria cuma di jantung dan otot, apa sel lemak juga bertambah mitokondria? Bertambah juga dong, kan seluruh tubuh. Tapi kalau yang bertambah di sel di mitokondria, efek mitokondria bertambah itu ialah menghentikan lemaknya untuk gampang keluar lagi. Karena dia mitokondria yang banyak itu membuat sel lemak jadi efisien. Efisien untuk apa? Efisien untuk menahan lemak saat puasa, ngeluarinnya gak sebanyak di awal. Efisien juga untuk menyimpan lemak saat sudah masuk makanan. Tadinya puasa gampang los, makan lemak tetap gak bisa gemuk, betul gak? Tadinya begitu mitokondria bertambah banyak, puasa gak banyak keluar lagi, makan bisa menggemuk lagi, betul gak? Itu karena kalian menyehatkan metabolisme. Siapa suruh nambahin mitokondria? Siapa suruh mau memperbaiki metabolisme? Kenapa kalian gak diabetes aja sampai terus? Nah, diabetes itu kan mitokondria rusak semua. Ujung-ujungnya kurus kering gak? Kalau mau kurus secara mitokondria bener, kurus terus gak berhenti ya diabetes lah kalian. Kalau kalian mau mitokondria membaik sehingga metabolisme membaik, ya tubuh juga gak mau rugi. Lemak itu ialah survival mode. Karena bisa di alam di awalnya dulu manusia, kemampuan menyimpan lemak itu memungkinkan manusia bisa menghadapi famine saat tidak ada makanan. Kan kalau kita hidup dalam dia kan nggak mungkin selalu ada makanan kayak sekarang. Jadi bisa sekali jadi manusia ialah lemak ialah survival. Misalnya di sini ada yang beratnya 100 kilo, aku berat segini dengan body fat rendah.
Aku disuruh adu WF sama dia, aku nyerah. Masih dia lebih lama. Oh, bisa datang lebih banyak kok. Aku walaupun katanya, oh Mas Tio ideal, tapi kalau disuruh diadu, aku untuk survival mode lama-lama nggak makan, ya aku nggak bakal bisa mengalahkan yang obesitas lah. Karena kan aku terbatas, ya kan? Jadi ada win-winnya juga kan? Jadi lemak itu bagaimana juga survival mechanism. Meningkatkan mitokondria, meningkatkan efisiensi di lemak. Nah, saat lemak kita sudah efisien, juga tidak gampang turun berat badan, bisa diperlemak, dan juga tidak gampang lepas saat puasa. Terus tiba-tiba kita dikasih karbo lagi. Kira-kira apa terjadi? Gak makan karbo aja udah mampu menyimpan lemak, udah bisa mengadap. Setelah adaptasi ketosis biasanya setelah setahun. Begitu masuk karbo lagi, karbo memicu apa? Insulin naik gak? Kalau insulin naik, lihat tadi nggak di file efeknya insulin naik, gula bisa memicu pembuatan glycerol 3,4 yang ikat lemak jadi triglycerid nggak? Tubuh tanpa disadari jadi wah, kapan lagi nih bisa dipenuhi gula? Oh, langsung gitu. Jadi begitu orang yang sudah efisien sel lemaknya kena gula lagi, kira-kira gemuknya lebih cepat ya? Lebih cepat. Terus pada saat dia mau balik KF lagi, ingat, gampang seperti di awal gak? Bisa gara-gara kalian jadi efisien. Siapa suruh KF? Kan kita efisien. Siapa suruhnya hati metabolisme? Susah kan jadinya kalau makan karbo lagi. Ya, makanya jangan KF, jangan sehat. Diabetes aja. Terus serius, gimana aja diabetes ya? Masih kurus. Oke deh Mas Tio, tepuk tangan dong. Jadi jangan pernah menyalahkan KF ya, salahin aja kenapa mau efektif gitu ya. Mau efisien. Efisien. Nah, kenapa malah mitokondrianya makin banyak ya Nah, kan? banyakin mitokondrianya itu level sel. Ya, Gitu. Gitu jawabannya. Oke, mungkin waktu juga nih yang menghalangi kita untuk bertambah lagi bertanya. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum sempat dilontarkan untuk para narasumber kita. Tapi setelah ini kita akan coba untuk membantu teman-teman di pilar moving-nya, di pilar olahraganya. Kita ucapkan Pilar terima kasih. demand. Ya, demanding. Demand Pilar untuk lebih demand. baik. Betul. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita yang silakan nanti Mas Dio sama Dr. Razali ikutan challenge ya. Iya. Tahu dong supaya seru gitu. Karena Oke. sama. Kenapa Mas? Karena sama. Challenge nanti di akhir acara kita ada hadiah. Ini ada 3 push up bar dari Decathlon dan juga ada 4 voucher untuk dibagikan kepada peserta yang ikutan challenge. Nah, kita masuk ke sesi ketiga. Kita undang dulu Coach Edi Pranoto untuk maju ke depan. Silakan Coach Edi. Boleh, Dr. Azharul boleh duduk kembali.